Festival musik yang dikategorikan yang berpengaruh besar di sepanjang sejarah. Kok bisa sih? Bukannya banyak festival yang megah dan populer, kenapa harus dia? Yap, 100 buat kalian. Festival Woodstock tahun 1969 dikenal dengan Woodstock 69, diselenggarakan di Bethel dan lebih tepatnya di peternakan sapi perah Max Yagurs. Peternakan sapi perah milik Max Yagurs memiliki luas sekitar 240 hektar. Kebayangkan dengan luas yang begitu besar, pasti kalian bisa ngebayangin beberapa orang yang hadir di tempat itu. Kalau gue sih jujur nggak kuat untuk ngebayangin hal itu. Festival ini tembus sekitar 400-500 ribu pengunjung yang rela datang ke pelosok. Hal istimewa apa sih yang menyebabkan para pengunjung rela datang untuk mengikuti rangkaian acara tersebut? Atau mungkin karena line up yang bagus hingga menarik banyak penonton? Mari kita kupas. Festival ini adalah perwujudan ide gila dari 4 sekawan yang terdiri dari Michael Lang, Art Cornfield, John Roberts, dan Joel Rosenman. Mereka terobsesi membuat festival yang mampu mewakili satu generasi dan diingat sepanjang masa. Digelarnya Woodstock bertepatan dengan kemuakan generasi muda saat itu. Festival ini dianggap sebagai momen penting dalam sejarah musik populer serta acara yang menentukan bagi counterculture generation. Budaya counterculture of the 60s adalah fenomena budaya anti kemapanan yang berkembang di sebagian besar dunia barat pada tahun 1860-an dan berlanjut hingga saat ini. Gerakan agregat memperoleh momentum ketika gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat terus tumbuh dan intensifikasi Perang Vietnam. Kemudian menjadi revolusioner bagi sebagian orang. Pada tahun 1969, Amerika Serikat mengalami banyak hal hingga di bulan Juli Perang Vietnam memanas. Dengan terjadinya hal tersebut, banyak gerakan yang memperjuangkan haknya dan semakin berani untuk protes dalam periode kerusuhan ini. Nah, Woodstock adalah salah satu cara untuk mengutarakan kegembiraan serta kesenangan. Gebrakan baru untuk sebuah festival musik di dunia dengan tagline Uncurian Exposition, 3 Days of Peace and Music. Woodstock juga masuk ke dalam daftar 50 momen yang mengubah sejarah rock and roll milik Rolling Stone pada tahun 2004. Latar belakang terbentuk festival Woodstock adalah perang antara Amerika Serikat dengan Vietnam yang berlarut-larut hingga penduduk dibaluti rasa takut, marah, benci, dan sedih. Bisa dibilang, Woodstock adalah perayaan kaum hippies. Hippies terbentuk sebagai unjuk rasa terhadap pemerintah dalam kondisi saat itu. Dengan ciri khas pakaian warna-warni, kebebasan, dan menginginkan perdamaian, mereka menilai bahwa perang Vietnam dijadikan sebagai momen jatuhnya demokrasi Amerika Serikat. Para hippies bergegas untuk ke Bethel untuk menikmati kebebasan dan kehidupan yang didambakan. Di balik itu, Woodstock memiliki line up yang bagus untuk ditonton. Meskipun ditentang penduduk serta pihak Dewan Kota Bethel, tapi Inspektur Bangunan dan Pengawasan Kota Bethel menyetujui izin festival. Pada akhirnya, surat larangan dicabut dan festival tetap berlanjut sambil menunggu dukungan dari Departemen Kesehatan dan Pertanian. Line up band besar seperti Jimi Hendrix, Janis Joplin, CCR, The Who, Grateful Dead, Santana, Sly and the Family Stone, dan masih banyak guest star lainnya yang ikut memeriahkan acara tersebut. Totalnya ada 32 band dalam 3 hari, dan dalam 3 hari dilanda cuaca yang buruk hingga pihak penyelenggara menunda pertunjukan tersebut. CCR menjadi band pertama yang menandatangani kontrak untuk acara tersebut. Pada saat itu, para promotor kesulitan dalam mencari grup-grup besar hingga drummer CCR berkomentar. Begitu Creedence menandatangani kontrak ini, semua orang mengantri dan semua aksi besar lainnya muncul. Mereka kok bisa ya pede dengan statement yang dilontarkan? Kalau kita sih bisa nggak ya jadi dia? Tiket untuk acara 3 hari yang dibanderol dengan harga presale $18 dan OTS $24. Bila dikonversikan pada saat ini kisaran $130 dan $180. Dengan harga tersebut, tiket presale terjual 186.000. Tapi, pernyataan di atas disebutkan bahwa total penonton sekitar 400.000 sampai 500.000 penonton. Sisanya gimana? Pihak panitia mengklaim bahwasannya Woodstock sebagai usaha yang menghasilkan keuntungan. Semisal dipikir secara logika, kenapa panitia tidak memasang pagar? Panitia awalnya juga berpikir hanya terjual sekitar 50.000 tiket. Jika di total mencapai 3-4 kali lipat dari target yang dicapai. Dan juga ada tindakan preventif untuk mencegah pemasangan pagar dan loket tiket sebelum hari pembukaan serta menjadi konser gratis. 3 hari penuh dengan aktivitas seksual, narkoba, alkohol, dan berbagai hal terlarang lainnya yang terjadi di sana. Woodstock memang berjalan tanpa kerusuhan karena sudah diimpikan hippies sebagai wadah kedamaian. Festival ini terbilang berhasil menciptakan sejarah pergerakan kaum muda melalui musik. Kehidupan tidak banyak berubah setelah festival bersejarah tersebut usai. Perang Vietnam dan rasis terhadap kulit hitam terus berlanjut. Namun, Woodstock seperti menghembuskan napas baru yang dibutuhkan masyarakat, yaitu harapan untuk perdamaian. Akibat dari adanya festival tersebut, banyak orang yang berusaha untuk membangkitkan kembali euforia yang terjadi di sana. Tapi Tuan Tanah menolaknya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah orang berdatangan, pemilik menyebarkan kotoran ayam dan selama 1 hari jadi, traktor serta mobil polisi menghalang jalan. Susah juga ya untuk move on dari acara yang semegah itu. Sedangkan kalau kita lihat dari dampaknya, Woodstock masih berperan sebagai mesin ekonomi bagi perekonomian lokal. Laporan Battlewoods dari tahun 2018 menunjukkan bahwa pengeluaran sebesar $560,82 juta telah dihasilkan. Dari pernyataan di atas, ada nggak fakta yang belum kalian ketahui terkait Festival Woodstock 1969? Tulis di kolom komentar ya. Gue Danu, izin cabut.